Shalom, selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Berbahagia di dalam penderitaan adalah suatu pernyataan yang kontradiktif, di mana istilah berbahagia selalu dihubungkan dengan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang positif. Sedangkan penderitaan adalah istilah yang selalu berhubungan dengan pikiran dan perasaan yang negatif. Tetapi inilah uniknya iman kekristenan kita. Perikop yang akan kita baca dalam Yakobus 1 ayat 2-4 mengajarkan alasan untuk kita harus berbahagia di dalam penderitaan kita. Yakobus 1 ayat 2-4 berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Dalam perenungan kita hari ini, kita akan membahas satu dari 3 alasan yang dinasihatkan Yakobus mengapa kita harus berbahagia dalam penderitaan. Yakobus menegaskan kepada seluruh umat Tuhan bahwa pencobaan atau penderitaan adalah realita yang tidak dapat dicegah hadir dalam kehidupan kita. Dalam perikop ini Yakobus tidak berkata jikalau kita jatuh dalam pencobaan, tetapi sebaliknya mengatakan tentang kapan pencobaan akan datang. Pencobaan atau penderitaan tidak bisa kita hindari. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan." Cara satu-satunya untuk keluar dari penderitaan adalah keluar dari kehidupan di dunia. Pencobaan atau penderitaan yang kita hadapi, menurut perikop ini bukan berbicara tentang penderitaan akibat ulah kita. Penderitaan yang disebabkan oleh ulah kita sendiri disebut dosa. Yakobus tidak sedang membahas penderitaan karena dosa kita dalam ayat ini. Tetapi Yakobus sedang menjelaskan bahwa penderitaan yang kita alami adalah sebuah realita hidup yang tidak bisa kita hindari karena kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Dunia yang sudah dikutuk karena dosa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kata Yunani untuk pencobaan dalam ayat ini berkaitan dengan kesulitan, penganiayaan, dan juga penderitaan. Secara harafiah, kata Yunani tersebut berarti warna-warni. Hal ini mau menjelaskan bahwa penderitaan dalam hidup kita hadir dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk fisik, berupa sakit penyakit, dalam bentuk emosional, berupa depresi, dalam bentuk finansial, berupa PHK atau kebangkrutan usaha, dan juga dalam bentuk keluarga, berupa perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan hidup kita. Hal inilah yang dimaksud Yakobus tentang pencobaan yang akan kita hadapi dalam dunia ini. Jadi karena kita tidak bisa mencegahnya, bagaimana respon kita dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami itu? Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila penderitaan-penderitaan itu datang, daripada menjadi marah, bersenang hatilah. Karena kita tahu bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nasihat Yakobus ini tidak berarti bahwa kita harus menyembunyikan rasa sakit suatu penderitaan atau berpura-pura
bahwa rasa sakit itu menyenangkan. Yakobus tidak mengatakan bahwa kita harus merasa gembira selama penderitaan, tetapi agar kita menganggap bahwa penderitaan itu menggembirakan. Kata Yunani anggaplah adalah kata yang digunakan dalam akunting, yang berarti mengevaluasi. Para akuntan menjumlahkan angka-angka supaya saldo dalam neraca itu menunjukkan jumlah yang benar. Walaupun kalau kita ukur pencobaan-pencobaan yang kita alami, mungkin ngawur jumlahnya dan tidak seimbang dengan kekuatan kita. Tetapi Allah memberitahu kepada kita supaya kita menyimpan kalkulator manusia dan lebih baik menggunakan kalkulatornya. Dan yakinlah Allah tetap memegang kendali akan segala situasi yang kita hadapi. Percayakan semua kepada Allah agar kita dapat tenang menjalani hari-hari kita. Ingat, kebahagiaan itu dikendalikan suasana dan kondisi. Kebahagiaan itu bergantung kepada apa yang terjadi. Tetapi kegembiraan kita tidak berkaitan dengan keadaan. Kebahagiaan kita adalah suatu keputusan yang berdasarkan keyakinan kita akan rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Allah menggunakan penderitaan untuk menghasilkan sesuatu yang membahagiakan, yaitu kedewasaan kita yang serupa dengan Kristus pada akhirnya. Tuhan memberkati.